sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang bertempat di Gedung Col Sangir, Gedung Pancasila, Raciman selaku Ketua pun membuka sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak yang baru yang akan mengubah nasib Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Saya memiliki usulan Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harapkan kita bisa memiliki dasar negara yang mampu melewati keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara-saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun lisan. Berikut rumusan secara lisan. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri keadilan. 4. Pri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Betul, Bu. Seharusnya Islam lebih diutamakan dalam negara ini. Apa Tuhan tidak mendengarkan pernyataan dari Abu Salim bahwa kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan dari kelompok adat saja? Tidak, saya tidak setuju. Tidak. Benar. Tidak bisa begitu. Saudara-saudara sekalian, mohon tenang. Saya sependapat dengan Muhammad Yamin. Ide saudara sudah bagus karena mengandung unsur ketuhanan yang sesungguhnya yang telah mewakili keadaan Indonesia saat ini yang memiliki beragam agama. Pada sidang rapat kedua, tepatnya tanggal 31 Mei, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat namun belum juga mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara notulen sekalian, jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya, kita telah mendapat usulan yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih ada perdebatan pada nomor 1. Baiklah, apa ada usulan yang baru yang gagasan berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya, agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi, untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal yang penting yang harus kita pikirkan. Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan begitu. Indonesia negara Islam. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silahkan pintu keluar sebelah sana. Saudara sekalian, Anda telah mendengar pernyataan dari Muhammad Hatta. Tidak ada lagi gunanya kita melanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, ada yang memiliki usulan lagi?
Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercinta ini. Yang 1, kesatuan. 2, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. Dan 5, keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak mau menyinggung hal ini, namun pendapat dari Bung Supomo tidak menyatakan tentang ketuhanan. Padahal bagian itu penting sehingga harus diikut sertakan. Sidang PPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari lamanya untuk membahas dasar negara kita yang masih belum mampu menemukan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian, bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir. Maka haruslah menjalin hubungan baik dengan negara lain yang telah lebih dulu merdeka. Untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik, hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merembungkan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua beragama bukan? Maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan. Namun, bukan Tuhan agama Islam saja, melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan dari saya, semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka! 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 Sidang kedua PPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 setelah dibuka oleh Ketua Dr. Rajiman Widyo Diningrat, dilanjutkan penambahan anggota baru, yakni Abdul Hasan, Asigi Natanegara, Suryo Hamijojo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kafar. Kemudian, Insinyur Soekarno selaku panitia kecil melaporkan hasil kerjanya, membawa panitia kecil menerima usulan-usulannya dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu 1. Meminta merdeka selekas-lekasnya. 2. Mengenai negara. 3. Unifikasi dan federasi. 4. Bentuk dan kepala negara. 5. Warga negara. 6. Usulan daerah. 7. Agama dan negara. 8. Pembelaan negara. 9. Usulan keuangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Dapur Sumbaito Sakai yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan suatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutnya saya umumkan bahwa sidang PPUPKI kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dan kekurangan dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya.
Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Negoro, Surya Hatmi Jojo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kahar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, maka baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak suci. Tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk memulai persidangan PKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak dengan musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan, kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih republik, ada 55 sistem. Kerajaan ada 6, lain-lain ada 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota kalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang BPUPKI yang kedua kali ini. Yang melahirkan 64 sistem ialah 55 republik, 6 kerajaan, 1 pelangko, dan 2 lainnya. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angan dan kehendaklah, sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian darah tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apa kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan mereka atau tidak. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam Indonesia pengetahuan atau lagi bahasa geografis ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak termasuk dalam tanah Indonesia. Tetapi paham, ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham yang mengatakan bahwa seluruh orang Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi, dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk ke dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di timur ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhu Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia Baru. Begitu pula Borneo Utara di mana terletak Sarawak juga negara Papua, bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah
sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat mengungkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir telah tercapai dan ada pemerintahan yang nyata dan Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, maka dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambahkan Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan wilayah Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan bahwa pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Duka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksudnya, Undang-Undang Dasar dari suatu dasar negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu harus diketahui keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting karena segala pembicaraan yang menjadi materai, yang menjadi bahan historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini.